Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai taklim pada malam hari ini, sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan ibadallah sebagai tawassul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana billah asanahdha bifadlillah wa ya aqtab wa ya anjad wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum billah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdha bifadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jala wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdha bifadlillah. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين وملائكة المقربين ومحدثين ومؤلفين ومصنفين ومفسرين وأولياء الله تعالى وشارك الأرض إلى مغاربها برها وبارها ونقص بذكر سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وأساداتنا وأساداتهم وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا إلينا. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu secara virtual untuk melanjutkan materi taklim afkar kita, yang mana pada bab ini adalah kelanjutan dari bab yang kemarin, yaitu masih perihal tentang sholat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan dibuka kitab Safinatun Najahnya, baik itu yang bentuk PDF ataupun yang hard file kalau teman-teman punya. Kita sekarang menuju ke syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Syurutul Fatihah. Nah, di dalam Al-Quran membaca surat Al-Fatihah adalah sebuah rukun. Oleh sebab itu di sini diperinci lagi bagaimana adab ataupun ketentuan kita dalam membaca surat Al-Fatihah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan bacaan Al-Fatihah kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah sebuah fasal. Syurutul Fatihati, adapun syarat-syarat membaca Al-Fatihah, asyratun, ada 10 poin. At-tartibu, nomor 1 adalah tertib. Wal muwalatu, dan berurutan. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya. Wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydid-tasydidnya, huruf-huruf yang ada tasydidnya itu dijaga. Wa alla yaskuta sakutatan tawilatan, tidak boleh ada saktah ataupun berhenti tanpa menghela nafas. Saktah itu dengan saktah yang panjang, tawilatan yang panjang, wala qasiratan, ataupun saktah yang sebentar. Yaqsidu biha qata'al qira'ati, yang dimaksudkan ataupun bertujuan untuk membaca, untuk memutus bacaan Al-Fatihah itu, bacaan surat Al-Fatihah.
wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat-ayat Al-Fatihah. Wa minha, dan termasuk di dalamnya al-basmalah itu adalah surat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni, dan tidak ada kekeliruan, al-mukhillah wa adamul lahni, dan tidak ada kekeliruan al-mukhilli bil makna, yang dapat merubah makna. Wa an takuna halatul qiyami fil fardhi, dan dibacalah surat Al-Fatihah ini saat berdiri di dalam sholat fardhu. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, dan musalli ataupun orang yang sholat itu mendengarkan bisa ataupun dapat mendengarkan bacaannya sendiri, bacaan Al-Fatihahnya sendiri. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyan, dan terakhir tidak boleh menyela-nyela dengan zikir atau yang lainnya. Baik, kita bahas satu persatu. Ada 10 poin di sini yang perlu digarisbawahi dalam tata cara dalam ataupun syarat-syarat dalam membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Yang pertama, harus tertib. Jadi bacaan Al-Fatihahnya harus tertib, tidak boleh dibolak-balik ayatnya. Kalau ayat pertama ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka itu harus runtut tertib, tidak boleh Ar-Rahman Rahim dulu baru Alhamdulillah, ataupun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tidak boleh, menyalahi. Maka harus tertib. Alhamdulillah baru nanti sampai akhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya berurutan. Nah, berurutan ini nanti juga akan termasuk dalam syarat yang ke-10, yaitu berurutan tanpa ada pemisah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu berurutan, tidak boleh di tengah-tengahnya dipisah dengan sesuatu hal ataupun baik itu bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin subhanallah Allahu akbar, misalkan itu kalimat thayyibah juga, kalimat yang baik, tapi ketika dalam sholat tidak boleh ada di sela-sela surat Al-Fatihah lalu dilanjutkan setelahnya. Nah, tidak boleh. Kalau memang sudah Al-Fatihah maka satu kesatuan utuh, itulah surat Al-Fatihah. Menjaga huruf-hurufnya itu jangan sampai ada yang dikurangi. Misalkan dalam bacaan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, nah itu ada yang dikurangi saja, hurufnya sudah berubah makna. Misalkan yang kita kurangi adalah Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Nah, itu ihdinas siratal itu panjang, terus kita hilangkan alifnya menjadi bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ataupun surat-surat yang lain maka tidak boleh karena dapat berubah makna. Dan selanjutnya menjaga tasydidnya. Tasydidnya apa? Ya dalam surat Al-Fatihah pasti ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dalam lafaz jalalah Allah itu ada tasydidnya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman itu ada tasydidnya. Nah, itu harus dibaca. Termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus dibaca tasydidnya, tidak boleh nanti tasydidnya ditinggalkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu beda maknanya. Kalau sudah beda ya batal sholatnya. Beda makna. Selanjutnya tidak boleh ada saktah ataupun berhenti pemisah. Baik itu dengan sengaja memisahkan, berhenti, bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nah, itu kan berhenti ya, baik itu berhentinya sebentar maupun lama misalkan gitu ya. Maka
maka tidak boleh. Maka harus benar-benar dipersiapkan dan harus benar-benar berurutan. Harus benar-benar tidak ada space kecuali di dalam ayat. Nah, kecuali kalau di dalam ayat nanti misalkan agak sedikit ngambil nafas tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi jangan lama-lama, nanti kasihan makmumnya ya. Yang selanjutnya tidak boleh ada kekeliruan bacaan. Nah, yang dapat merubah makna, termasuk keliru dalam membaca ini mengganti satu huruf ke huruf yang lain, ataupun menghilangkan hurufnya, ataupun menambah malah sehingga maknanya bukan makna orisinil dari surat Al-Fatihah. Itu tidak boleh. Misalkan apa? Misalkan makanya kita harus belajar juga taklim Al-Quran agar bacaan kita itu benar. Bacaan Al-Quran kita setidaknya Al-Fatihah kita itu benar, baik dan indah, sehingga memberikan hak-hak hurufnya, tajwidnya dan lain sebagainya. Nah, termasuk diantaranya adalah merubah i'rabnya, harokatnya, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya sudah seperti itu, tidak boleh diganti-ganti. Karena nanti dapat berubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah misalkan ya. Masuk i'rab alhamdulillah. Selanjutnya adalah harus dibaca ketika berdiri pada sholat fardu. Ketika sholat fardu maka harus berdiri, kecuali orang yang sudah tidak mampu, atau itu sakit ataupun apa, maka diperbolehkan. Tapi kalau selama mampu berdiri maka ini termasuk dalam rukun sholat, berdiri ketika mampu, maka bacalah surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya harus bisa mendengar bacaannya. Kita yang sholat kita harus mendengar bacaan Al-Fatihah kita, walaupun berbisik-bisik tapi harus dengar. Alhamdulillah, masa nggak dengar bacaan sini? Pasti dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tidak menjadi imam, sholat sendirian atau menjadi makmum, insya Allah kita akan mendengar bacaan kita sendiri. Nah, yang terakhir, tidak boleh menyela-nyela dengan zikir yang lainnya. Ini termasuk yang tadi, yang urutan ini. Ini contoh yang nomor 10 ini hampir sama dengan yang nomor 2 berurutan. Tidak boleh menyela-nyela, baik itu sholawat sekalipun. Ketika sholat baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada temannya kedengeran dari luar bacaan Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, dan kalian masih menyela itu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutkan bacaan Al-Fatihahnya lagi, maka itu tidak boleh. Sudah, kalau memang Al-Fatihah ya sudah Al-Fatihah. Itu adalah syarat dari pembacaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya tasydid. Nah, ini fasal selanjutnya. Faslun tasdidatul Fatihati. Fasal menjelaskan di dalam tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tadi kan harus memperhitungkan menjaga tasydidnya. Nah, kita harus tahu di mana saja tasydid dalam surat Al-Fatihah. Tasdidatul Fatihati, tasydid di dalam surat Al-Fatihah arba'asyarah, itu ada 14. Di mana saja? Ini yang pertama, bismillahi, di dalam lafaz bismillah fauqal lami, ialah di atas lam, Allahi, lam jalalah. Ar-Rahmani fauqar ra, di lafaz Ar-Rahmani ada di atasnya ra. Ar-Rahimi fauqar ra, di atas ra lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillahi fauqa lamil jalalah, di atas lam jalalahnya lafaz alhamdulillah. Rabbul alamin fauqal ba, di atas ba-nya lafaz Rabbul alamin. Ar-Rahmani fauqar ra, di atas ra-nya Ar-Rahman. Maliki yaumiddin, di atas dalnya lafaz Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, di atas fauqal ya, di atas ya-nya lafaz iyyaka na'budu.
iyyaka nasta'inu fawqal ya, di atas ya-nya lafaz iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim fawqa shad, di atas shadnya lafaz as-sirata. Siratal ladzina fawqal lam, di atas lamnya lafaz alladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fawqa dhad, di atas huruf dhad lafaz waladdallin, dan lam waladdallin. Nah, itu harus dijaga, dipenuhi. Dalam artian dipenuhi, dibaca. Kalau memang tasydid ya dibaca dengan tasydidnya, kalau tidak ya tidak. Kenapa? Karena ini termasuk dalam etika ataupun syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Walaupun di luar sholat ya harus seperti itu, karena sudah seperti itu keadaannya dan sudah seperti itu dari sananya, dan kita harus mengamalkan. Karena kalau tidak diamalkan maka akan merubah makna. Itu fasal yang kedua, tinggal 2 fasal lagi. Selanjutnya, sunnah mengangkat tangan ketika apa saja. Nah, ini kita jelaskan. Faslun, satu fasal, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi. Yusannu, disunnatkan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Nah, kedua tangan ini diangkat fi arba'ati mawadi, di 4 tempat. Setahu kita mungkin hanya di takbiratul ihram. Nah, ini ternyata ada 4. Di mana saja? Nah, inda takbiratul ihram. Nah, ketika yang pertama kita mulai dengan takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar. Nah, itu sunnah mengangkat. Tidak termasuk dalam rukun. Terus yang masuk dalam rukun yang mana? Yang masuk dalam rukun adalah pengucapan Allahu Akbar, sedangkan mengangkat tangannya adalah sunnah. Kita melakukan kedua-duanya berarti sudah memenuhi rukun dan sunnahnya. Mantap berarti. Selanjutnya wa indar ruku'i, dan ketika ruku. Nah, ketika ruku kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah, dari berdiri ke ruku itu sunnah mengangkat tangan. Terus selanjutnya indal i'tidal, ketika i'tidal. I'tidal itu berdiri dari ruku ke berdiri lagi, itu namanya i'tidal. Itu sunnah. Tapi bukan Allahu Akbar, ini sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sunnah mengangkat tangan. Dan yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahhudil awal, yaitu sunnah mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal, at-tahiyat yang pertama, langsung at-tahiyat langsung berdiri. Nah, itu sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, itu. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak melakukan ini? Ya tidak apa-apa, ini kan sunnah. Tapi ini harus seyogyanya kita lakukan agar mendapatkan kesunahan sholat. Nah, kalau mengangkat tangan di rakaat pertama, setelah sujud kita berdiri, itu apakah harus mengangkat? Di sini tidak ada keterangannya. Berarti tidak termasuk sunnah. Yang sunnah itu ketika berdiri dari tasyahud awal. Itu adalah pengertian tentang mengangkat tangan 4 tempat di mana kita disunnahkan mengangkat tangan. Selanjutnya yang terakhir adalah syarat sujud. Nah, sujud termasuk dalam rukun sholat. Nah, sujudnya termasuk dalam rukun sholat. Maka ada syaratnya, harus kita ketahui. Lebih spesifik lagi dijelaskan di sini. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, salah satu fasal. Nah, ini adalah sebuah fasal. Syurutus sujudi, adapun syarat-syarat sujud, sab'atun, ada 7. Nomor 1, ayyasjuda ala sab'ati a'dha, sujud dengan 7 anggota badan. Apa saja? Nanti kita bahas. Wa antakuna jabhatuhu maksyufah, wa antakuna, dan ada jabhatuhu,
dahinya orang musolli, orang yang sholat, maksyufah itu terbuka. Wattahamulu bi ra'sihi, dan menekan dengan kepalanya, ya, tekan. Wa adamul huwi li ghairihi, tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh ada tujuan lain dalam sujud kecuali untuk benar-benar sujud kepada Allah. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak ketika bergerak untuk sujud. Wartifa'u asfilihi, kepalanya harus lebih wa irtifa'u asafilihi ala ayanihi ala a'alihi, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Wat tuma'ninatu fi, dan harus tumakninah di dalam sujud. Baik, kita bahas yang pertama. Sujud itu harus memenuhi 7 anggota badan, itu harus sujud. Yang pertama adalah dahi. Satu dahi. Kedua tangan. Ini dahi. 1, 2, 3 dahi, terus tangan ini harus nempel ke lantai, sudah 3. 4, 5 itu di lutut kanan, lutut kiri. 4, 5. Tinggal 2 itu di jari kaki kanan, jari kaki kiri. Nah, itu ada 7. Itu harus nempel ke tanah, ke lantai semua ataupun ke sajadah. Harus dengan dahi yang terbuka. Ini dahi yang terbuka, ya ini batas dahi, ya ini, bukan dahi ini ya, batas dahi. Makanya kalau sholat, kalau ingin merasa tertutup, kopiahnya seperti ini, maka ketika sholat angkatlah sedikit agar dahinya nempel. Terus kepala harus ditekan. Nah, ini ditekan. Sujudnya itu kepala kita harus tekan dahi. Tidak boleh ada tujuan lain. Nah, sujud kita itu tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk menyerahkan diri, untuk mensujudkan seluruh anggota tubuh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak. Nah, makanya harus bisa bergerak itu ya benda-benda yang bersifat sementara. Misalkan tangan kita taruh sini, gitu kan, sujud ke tangan kita. Kenapa? Karena kalau kita bergerak, itu otomatis bergerak juga. Nah, terus makanya harus sujud ke bawah, ke lantai. Nah, misalkan kita pakai sorban nih, sorbannya ke sini. Ketika sujud ternyata sorbannya ke depan kita, otomatis kita sujudi. Nah, itu kan nanti ketika gini juga bergerak lagi. Maka jangan sampai. Makanya kalau pakai sorban hati-hati. Mending langsung turunkan saja sorbannya. Nah, seperti itu. Sehingga menjadi alas jadinya. Tidak boleh kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Nah, ini harus gini ya. Kepala, nah ini harus pantat. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar makhluk hamba Allah. Setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun, sepintar apapun, ketika sudah sujud maka kita tidak ada apa-apanya, karena kita hanya sebuah makhluk di hadapan Allah yang maha besar. Terakhir, harus tumakninah di dalam sujud. Nah, harus tumakninah di dalam sujud. Tumakninah menenangkan diri sejenak sekiranya bacaan subhanallah, seperti itu. Makanya dalam semua rukun harus ada tumakninah, termasuk di sujud, agar kita benar-benar tenang, tentram, sholat kita benar-benar dinikmati. Itu mungkin materi kita pada malam hari ini terkait dengan sholat yang lebih spesifik ke syarat-syarat Al-Fatihah, terus tasdid dalam surat Al-Fatihah, terus 4 tempat bagaimana kita disunahkan mengangkat tangan, lalu yang terakhir adalah syarat-syarat sujud. Nah, semoga dari sini kita tidak hanya mampu menghafal ataupun mengetahui, tapi juga menyadari sehingga mempraktekkan dalam
ibadah ubudiyah sholat kita masing-masing, sehingga sholat kita benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan yang murni datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan Al-Fatihah dulu 3 kali sebagaimana biasa. Fatihah yang pertama kita khususkan, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, semoga diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, ketaatan, kemudahan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran dalam mencari rezeki, menafkahi kita, serta keberkahan dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia akhirat yang sudah mendahului kita. Semoga diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni segala dosa salah khilafnya, dan diterima segala amal baiknya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan, kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita tanpa terkecuali, orang-orang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, pengetahuannya, ataupun orang-orang yang kita serap ilmu pengetahuannya dari beliau. Semoga diberikan umur yang panjang juga dalam kesehatan, ketaatan, kemudahan, kesuksesan, kemanfaatan, keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan bagi yang sudah mendahului kita, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa salah khilafnya, dan diterima amal baiknya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir kita ucapkan, kita hadiahkan kepada diri kita masing-masing. Semoga juga diberikan umur yang panjang dalam kesehatan, ketaatan, keselamatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita menjadi anak putra yang mampu membahagiakan kedua orang tua kita kelak, menjadi orang yang soleh juga, dan semoga nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa setelah taklim afkar 3 kali dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad